Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah." Ini suaminya dia nih. Ya, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah ketika keluar masuknya si Salim. Salim ini pria dewasa yang tinggal di rumah dia. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, susuilah dia nih. Susuilah dia. Nah, kaget itu kan? Itu merasa kaget karena aku bilang tadi selama itu jadi mualaf nggak pernah tahu ini. Susuilah dia. Nah, kemudian Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang dewasa? Rasulullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Amr menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Di dalam riwayat Abu Abi Umar terdapat tambahan, lalu Nabi SAW pun tertawa. Perhatikan, tertawa Muhammad. Jadi yang kalian anggap Nabi ini, kejadiannya begini. Kubalik lagi kameraku ya, Ito ya. Kubalik dulu kameraku. Aku tahe. Perhatikan ya. Jadi adalah wanita. Wanita ini ketahui bahwa wanita ini dia tidak sedang mengandung, dia tidak sedang keluar ASI. Ya, air susu ibu nggak sedang keluar karena wanita itu payudaranya keluar ASI kalau dia itu masih menyusui. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Nah, datanglah dia kepada Muhammad. Ya Rasulullah, katanya. Di rumahku itu, suamiku itu mukanya merengut. Cemburu dia. Karena ada si Salim di rumah. Salim. Padahal Salim itu pelayannya dia. Suruh-suruannya dia. Gitu kan? Nah, tapi Salim ini memang sudah dewasa. Dikatakan dalam riwayat lain itu dia sudah berjanggut. Sudah janggutan. Nah, ngadulah dia sama Muhammad. Dibilang begini. Bagaimana itu ya Rasulullah, katanya. Lalu apa kata Muhammad? Susuilah dia, kata Muhammad. Itu hadisnya sahih itu. Susui. Lalu heran perempuan ini bilang begini sama Muhammad. Bagaimana saya susui dia? Dia kan sudah dewasa. Tersenyum di situ Muhammad. Dikatakan dalam riwayat lain itu, dalam riwayatnya sampai gigi gerahamnya terlihat. Nah, setelah disusui betul sama perempuan itu, keesokan harinya datang lagi. Perempuan itu berkata, sekarang suamiku tidak cemburu lagi. Cobalah itu ya, pakai akal sehat coba. Kenapa itu masih nekat mengikuti yang seperti itu? Coba jelaskan sama saya. Bukan nekat sih Bang, cuma itu kan memang awal dulu masih gadis ikut orang tua Kristen ya kan. Setelah nikah baru mualaf gitu. Iya, selama jadi mualaf berapa 17 tahun? Udah 17 tahun. Dulu nikahnya umur 18 aku. Iya, selama jadi mualaf pasti selalu dicekokin Muhammad itu suri tauladan yang baik. Di dalam dirinya terdapat contoh-contoh yang suri tauladan. Ternyata kalau kita buka literasinya Islam, bagaimana dia pantas jadi suri tauladan, jadi panutan kalau dia seperti itu? Coba. Makanya saya bilang kan, itu mualaf itu ya memang karena ketidaktahuan. Seandainya Anda betul-betul mempelajari agama Islam itu, satu malam saja menghabiskan waktu belajar, percayalah besok pagi sudah itu telepon tukang loak.
Tukang itu angkut-angkut buku. Nah, bawa buku ini, ambil sana kawan. Angkut dari rumahku ini. Nah, Tapi gimana gimana kira-kira? lah Bang? Anak udah besar-besar, nggak mungkin lah itu lagi ya kan? Jadi begini, ya saya juga tidak mau memaksakan ya, karena begini, orang itu menganggap sesuatu, ada sesuatu yang dianggap dia penting, ada sesuatu yang tidak dianggap penting, begitu. Mungkin ya, mungkin dalam tahap masa sekarang ini, ya Samosir masih memikirkan hal-hal yang mungkin belum sampai dalam ke sana. Ini karena ini perkara mengenai pedoman hidup, tujuan hidup, begitu. Karena ini hal yang paling krusial atau fundamental di dalam perjalanan hidup seseorang. Tapi selama jadi muslim sholat nggak? Alhamdulillah sholat Bang. Sholat. Waktu sholat bilang gimana? Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Bilang begitu nggak? Boleh Coba. gitu juga loh Bang, nggak boleh menghinakan orang. Saya nggak menghina loh. Di mana saya menghinanya coba? Coba sebutkan di mana saya menghinanya. Ya Nggak kecuali baik yang loh, saya Bang. katakan itu fitnah loh. Kan yang saya katakan benar. Memang benar Muhammad nyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa. Iya kan? Kalau kita tanya sama ulama-ulama ini, nanti jawabannya dibilang dia, oh itu disuruh dimasukkan gelas susunya. Jadi dia merah susu terus dikasih sama si Salim. Ah, itu ngeles mereka itu. Kenapa saya katakan itu ngeles mereka? Pertama, itu tidak tertulis di dalam teks. Kedua, tidak didapati bahwa si perempuan ini yang namanya siapa tadi? Aduh, siapa tadi perempuan itu namanya? Istrinya Abu Huzaifah ini, ya kan? Dia itu tidak didapati bahwa payudaranya itu sedang berasi, ada memiliki asi, sahlah. Jadi mustahil susunya dimasukkan ke dalam gelas, air asinya itu. Air susu ibunya itu dimasukkan ke dalam gelas. Karena tidak didapati riwayat bahwa dia sedang memiliki anak, menyusu. Bahkan ayat persusuan itu udah hilang dari dalam Al-Quran itu. Menurut riwayat-riwayat, katanya ayat persusuan itu dimakan kambing katanya. Iya, ada ayat-ayat Al-Quran tentang rajam dan menyusui orang dewasa. Ayat itu sudah dimakan oleh kambing. Tapi kalau kita bahas yang kesana-sana mungkin nanti itu tidak mengerti. Jadi maksudku, tapi bagaimana? Suami tahu nggak ini? Anda nonton di sini? Suami dong nggak ada lagi Bang. Oh, suami sudah nggak ada lagi. Iya. Suaminya Terputus. udah mendiang. Udah 3 tahun Bang. Terputus. Udah Bagaimana? 3 tahun. Terputus, teman-teman. Saya nggak. Dia bilang apa, teman-teman? Udah 3 tahun. Dia bilang apa, teman-teman? Saya nggak dengar. Udah 3 tahun Bang, udah 3 tahun. Iya, suaminya kemana? Udah 3 tahun mendiang Bang. Oh, Udah meninggal Bang. Ya, turut berduka ya, meninggal. Ya, intinya ya pesan saya seperti Meninggal. itulah. Salah satu Udah 3 tahun dahan. Oke, dia kayaknya udah mulai delay nih. Halo? Nggak ada niatan di dalam hati untuk kembali kepada jalan yang benar. Oke, nampaknya dia macet-macet teman-teman. Oke, coba perbaiki sinyal dulu ya.
Coba perbaiki sinyal dulu. Ya, kalau udah seperti itu berarti tugas bapak-bapak gembala, bapak-bapak pendeta ya. Kalau udah seperti itu tugas mereka, teman-teman. Tugas saya itu adalah menyadarkan tentang apa yang mereka imani. Memberikan kepada mereka sebuah pengetahuan-pengetahuan yang tidak didapatkan mereka di pengajian. Kalau kalian nontonnya ceramah subuh, kajian subuh, ya kan, pengajian Abdul Somad, kalian nggak dapat materi-materi yang seperti ini, nggak dapat, karena materi-materi yang seperti ini disembunyikan. Ya, ayo kita lanjutkan kembali ya. Ada Mei Mei. Ya, Mei, selamat malam. Halo Mei. Halo. Oke, saya turunkan ya. Kalau udah terheran-heran begitu kita turunkan saja. Kalau dinaikkan tapi langsung saya turunkan karena nanti mengganggu acara kita. Kayaknya dia nggak ngerti kalau dia naik itu, kalau seperti itu berarti kesannya ya. Kita kasih naik ada Kak Nanda. Oke, Kak Nanda. Thank you, makasih. Teman-teman yang memberikan support, terima kasih ya. Tunggu. Oke, ini juga heboh juga. Kita turunkan lagi. Teman-teman, saya pengumuman ya. Saudara-saudaraku yang Kristen, saya mohon dengan sangat. Teman-teman, ini forum ya. Ini channel, ini acara, itu adalah channel diskusi antara saya Kristen dengan Muslim. Saya ingin berdiskusi dengan seorang Muslim. Jadi kalau Anda naik ke sini, terus Anda heboh, itu keadaannya saya sudah pernah bilang begini. Bayangin. Anda punya teman, dia seorang reporter televisi. Dia sedang melaporkan berita tentang gempa bumi. Terus Anda heboh begitu, ingin gabung ke acaranya. Halo bro, gimana kabar bro? Woi bro, mantap ya bro. Jangan begitu teman-teman. Itu membuat acara terlihat tidak profesional. Bukannya saya kejam, bukannya saya sok belagu betingkah, enggak. Ya. Saya ingin membuat acara ini tetap pada on the track begitu ya. Kita ingin membuat acara ini acara diskusi lintas iman, bukan acara heboh-hebohan begitu. Jadi teman-teman yang Kristen tolong mengerti, jangan mengajukan permintaan naik. Kalaupun memang kalian ngebet banget pengen mensupport saya, kan sudah saya bilang, caranya yang paling sederhana sekali caranya. Cukup tap-tap layar saja, like, suka, begitu ya. Tap layar, suka siaran ini, begitu. Atau share, bagikan siaran ini kepada orang-orang yang kalian anggap perlu mendengarkan, seperti itu. Ya, itu saja, simple kok, ya. Simple. Kalau kalian ada berkat berlebih, ya bisa memberi gift, juga bisa. Support langsung bisa. Kita ada program pendirian rumah apologet di sini. Karena kalau kita berapologet dari negeri Konoha, kalian tahu sendiri kan? Cuman Muslim saja yang boleh bahas agama orang itu, bosnya. Di negeri kita tercinta, di Indonesia tercinta ini, cuman orang Islam yang boleh bahas agama Kristen. Mereka mau bilang apa juga ya. Tapi kalau kita menanggapi, kita bahas agama mereka, kita masuk penjara. Makanya kita harus berapologet bukan dari Konoha. Kita berapologet dari sini. Kita bersuara dari sini, menyuarakan pembelaan kita, juga kita melakukan counter, bukan bela-bela terus. Kalau orang main catur itu kalau bertahan terus Anda selesai. Kita harus counter juga. Nah, kalau teman-teman pengen bener-bener ngebet mensupport, bisa support.
Kita ada program pendirian rumah apologet. Nih, saya balik kamera saya ya. Kalian jadi bikin-bikin iklan. Nih, kalau teman-teman yang tukang-tukang naik-naik itu, nih, saya ada tempatnya. Kalau teman-teman mau mensupport tuh ke sini saja. Tuh, kelihatan kan? Teman-teman kalau mau mensupport saya bersuara, mengudara, on air ya, teman-teman bisa support saya di situ. Ada kolekte untuk mendirikan rumah apologet. Tangkap saja itu layarnya, screenshot. Ya, kalau teman-teman ada berkat berlebih, bisa teman-teman support ke situ. Kalau teman-teman nggak punya berkat berlebih, jangan. Ya, ini khusus kalau teman-teman punya berkat berlebih saja. Ya, saya tidak mau kalau Anda itu memaksakan diri begitu. Khusus teman-teman yang punya berkat berlebih ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekali lagi ya, yang Kristen tolong tahan diri, jangan ajukan permintaan naik. Biar berikan kesempatan kepada mereka. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Alwin Raja. Oke, Alwin Raja. Ya, selamat malam, Saudara Alwin. Malam Bang. Ya, silakan Alwin, nyalakan kamera. Ini Bang, tanggal live malam ini belum disertakan Bang Edis. Oh, baik, hanya menyampaikan itu saja. Saya turunkan ya kalau Iya, gitu ya. siap. Oke. Saya belum menuliskan tanggal live-nya ya. Ini tanggal 9 Juli. Oke. Oke, ini 9 Juli ya. Kenapa harus dikasih tanggal ini? Karena banyak orang yang memutar-mutar video-video recording begitu. Jadi kalau kalian lihat ada Edis TV, tetapi dia yang diputar itu bukan video real begini, langsung live begini, itu pasti akun palsu. Karena sudah banyak akun-akun palsu itu, dia membuat acara recording, siaran ulang gitu. Hanya layar begitu direkam-rekam begitu. Banyak. Biar orang kasih gift begitu. Banyak sekali itu acara. Makanya teman-teman, saya sudah upload video terbaru di beranda saya bahwa saya itu hanya punya 2 akun. Kalau teman-teman klik Edis TV di pencarian di TikTok, kalian nanti akan menemukan 162 lebih akun palsu. Dan yang asli itu teman-teman hanya ada 2. Ya, jadi teman-teman pastikan Anda itu mengikuti yang asli, bukan yang KW ya. Oke, kita kasih lanjut. Ada Siregar Parholong. Oke, Siregar Parholong. Ya. Selamat malam, Siregar. Malam Bang. Ya, silakan Siregar, nyalakan kamera. Ya siap Bang. Oke. Lagi Siregar. Ya, Bang Regar ini Muslim atau apa? dulunya Bang Muslim Bang. Sampai sekarang pun bingung juga. Sekarang bingung. KTP semua lah Bang. KTP semua Bang. Tapi bukan Siregar moderatornya Yusuf PI ya? Bukan. Nah, itu juga Siregar itu. Jadi gini Bang. Gimana? Memang udah lama juga ku ikuti Abang kan. Yang selama ini selalu jadi beban pikiran sama aku sekarang ini Bang. Aku ini memang mualaf Bang. Cuman di dalam keagamaan Islam itu saya tidak hafal Bang. Saya tidak masuk akal gitu Bang. Oke.
Jadi Anda ini ke dalam tahap ingin meninggalkan agama Islam. Sudah mulai bang, sudah. Sudah mulai ingin meninggalkan agama Ya Islam. bang. Jadi begini, Bang Regar. Istri saya pun sudah cerita, udah mulai masuk akal dia lah bang gitu bang. Iya. Jadi memang begini Bang, banyak sekali orang-orang Islam, mereka itu memang sudah menyadari sekarang, kok bisa ya? Mereka sudah mempertanyakan Muhammad begitu. Jadi di era internet ini mereka sudah mulai meragukan begitu. Apa yang selama ini didengar, Muhammad itu begini. Ternyata setelah dibukakan, disingkapkan di sini, mereka jadi ragu-ragu. Dan orang-orang yang pernah mualaf, kemudian ingin meninggalkan agama Islam, yang inbox saya itu banyak sekali Bang. Tak terhitung jumlahnya. Capek saya kalau ngitung itu. Alasan saya pun itu bang, meninggalkan itu agama memang Islam itu ada satu bang, alasannya memang gini bang. Apa itu? Saya semenjak jadi mualaf bang, saya rasa hatiku ini tidak cocok dengan ajaran-ajaran Islam yang selalu menindas agama. Apakah itu yang diajarkan seorang Muhammad sama hamba-hambanya? Kan gitu bang. Apakah itu yang diajarkan? Yang pembakaran gereja, penggusuran, sebagai orang tua saya yang ada di situ bang. Itu yang nggak bikin terima kok gitu bang. Sebagai orang tua saya yang dilahirkannya, saya menindas orang tua saya sendiri, kan nggak mungkin bang. Ya, Dan malam itu juga saya berdoa bang, ditentukan memang dijalurkan itu, memang dinyatakan itu pasti bang, saya akan meninggalkan. ya lihat itu Juma Uncuk PI ya. Tapi gini Bang, bagaimana nanti kalau orang-orang mengatakan bahwa Anda ini ngaku-ngaku mualaf? Saya kan pengikut Kristus jadinya bang gitu. Walaupun itu nggak bakalan saya terima, saya ikut hanya Tuhan Yesus gitu aja bang. Oke, berarti gimana nanti? Coba Anda selama Anda jadi Muslim, coba apa yang Anda lakukan? Misalnya ketika sholat, gimana coba sholatnya? Jangan-jangan Anda cuma ngaku-ngaku aja. Coba. Per juga, ya nggak masuk akal juga bang. Yang Coba. aku sholat itu yang ada di pikiranku itu cuma Tuhan Yesus. Coba waktu Anda sholat apa yang Anda ucapkan? Nggak paham lah aku bang. Nggak paham bang. Nggak paham. Bacaan sholat yang Anda ingat apa? Bacaan sholat, nggak paham juga lah aku bang. Enggak, berarti nggak pernah sholat. Artinya pun saya nggak tahu. Arabnya pun nggak paham bang. Berarti abang diragukan ini sama Muslim. Kalau abang ngaku mualaf begitu Muslim nggak ada yang percaya. Bagus itu bang. Oke lah. Tetap Memang saya hargai, itu yaitulah aja pengakuan pesan paling Anda. utama sama orang-orang kita Muslim juga. Kalau ada yang penonton itu ibarat penindasan ibarat ini saya sampaikan juga ya. Saya sebagai orang mualaf itu Muslim KTP lah kan bang. Udah Janganlah. berapa lama bang mualafnya? 2 tahun. Oh baru 2 ya tahun. pantas 5 ya. tahun bang. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Oke lah. Ya jadi itu menurut pengakuan Anda, kebenarannya pun saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kalau Anda bilang sama Muslim begitu, Anda mualaf tapi tidak tahu sholat, nanti Anda nggak diakui gitu, nggak percaya mereka. Oke lah, Ya, begitu saja ya, Bang Regar ya. Cerita Gimana? dari Bang Edis ya memang pas. Ya aku ikuti selama ini Bang Edis, ya terbuka juga hatiku, ya memang pas yang dibilang abang itu sama aku ya pas sekarang ini. Memang nggak tahu artinya, dan aku pun sholat yang ada di pikiranku cuma Tuhan Yesus gitu bang. Oke kalau begitu. Oke, kita undang yang Muslim ya Bang ya. Siap bang. Oke. Selamat malam Bang Regar. Bang. Ya teman-teman ya, kalau teman-teman kalau ukuran atau standar dari orang Islam, karena orang Islam itu punya standar itu, seseorang itu Islam kalau dia pinter baca huruf Arab itu. Walaupun di KTP Anda Islam, walaupun Anda mualaf, kalau Anda tidak pinter membunyikan huruf-huruf Arab, Anda nggak dianggap Islam. Nggak dianggap Anda Islam. Itu pengalaman saya ya. Jangan
Jangan mengatakan kepada saya atau jangan memaksa saya untuk mengatakan sesuatu yang tidak saya alami. Nggak bisa. Kan yang saya alami itu. Selama saya diskusi dengan Muslim, apa yang mereka lakukan sebagai standar tolak ukur seseorang itu Muslim atau enggak? Coba bacaan sholat. Itu memang seperti itu. Saya pernah mendengar, dulu pernah ada itu video mantan bapak presiden, ya, membaca Al-Fatihah, itu diketawain itu. Saya baca komentar-komentarnya. Dari situ saya tahu bahwa standar orang-orang Islam itu menilai keislaman seseorang itu dari fasihnya dia mengucapkan huruf-huruf Arab. Ya, walaupun Anda soleh, walaupun Anda berjasa bagi negara ini, walaupun Anda menjalankan ajaran agama Islam, tapi kalau Anda tidak pandai mengucapkan huruf Arab, Anda akan ditertawai oleh umat Islam. Ya, ada itu mantan presiden. Dia membaca Al-Fatihah belekak-belekuk gitu. Anda cek sendiri, coba cek saja siapa yang saya maksud. Ya. Oke, kita kasih naik ada Sari Simorangkir mau naik lagi. Oh, Sari Simorangkir. Sari Samosir. Kalau Sari Simorangkir dia pelantun lagu-lagu rohani. Ya, Sari Samosir, silahkan nyalakan kamera lagi. Tadi putus-putus. Sari Samosir. Nggak bagus jaringannya, Bang. Iya, tadi putus-putus. Gimana? Apakah ada niatan Sari Simorangkir mau kembali ke gereja? Kok si merangkir sih, Sari Samosir, sorry. Sari Samosir maksudku. Ya, adakah niatan Ito mau kembali ke gereja atau bagaimana ini? Niatnya sih ya untuk saat ini belum ada, Bang. Belum Kebetulan ada. kan anak udah Oke, nggak apa-apa. pada besar ya kan. Anak-anak Anak sudah pada ya besar kan? dan Jadi, menjadi muslim yang taat, begitu ya? bukan gitu juga, Bang. Apa hubungannya dengan anak sudah besar? Ya ada lah, Bang. Jadi nanti anak itu nggak masuknya bingung lah nanti dia sebenarnya agama apa kami kan gitu dia. Ya bilang saja, dulu kan memang saya bingung setelah saya dengar kajian Edis TV, saya mengetahui bahwa Muhammad yang selama ini kita percaya begini. Apakah masih pantas kita ikuti dia? Bilang aja begitu sama anak. Muhammad Boleh bilang itu gitu, juga Bang. dia menikahi anak di bawah umur, tahu itu? Tahu? Nggak tahu juga, kan sudah saya bilang. Apa kalian masih mau menyaksikan perkataan saya itu? Apa kalian masih bilang kalau saya ini suka berlebih-lebihan? Enggak. Saya sudah pernah bilang dan sering saya katakan, alasan seseorang itu menjadi muslim karena dia nggak tahu apa itu agama Islam, itu dia nggak tahu. Gitu loh. Tapi itulah memang tugas-tugas bapak-bapak pendeta atau bapak-bapak gembala. Karena saya melihat, ya ini juga tugas masing-masing sih ya. Saya juga nggak mau nggak mau mengkritik atau apa begini. Artinya banyak sekarang itu bapak-bapak pendeta itu dia mengurus gereja begitu, ya kan? Mereka jarang menginjili keluar. Sebagian ada, tapi kan banyak yang hanya di gedung saja melayani jemaat. Itu juga bagus ya, itu juga bagus dan harus terus-menerus dilakukan. Cuman ini maksud saya begini, bapak-bapak pendeta yang terhormat ya, bapak-bapak gembala yang terhormat, orang-orang yang seperti ini ya juga menjadi tanggung jawab dari
gembala-gembala gereja seperti itu, supaya menginjil keluar seperti itu. Halo? Jangan-jangan udah macet lagi dia. Masih menyimak? Macet lagi. Masih menyimak Sari Samosir? Aku boleh nanya, Bang? Gimana? Iya. Apalah tujuan Masih Abang menyimak? bikin apa kayak gini? Iya. Tujuan saya pertama ya, menjawab orang-orang Islam yang menempel-nempelkan nabinya ke Yesus, menempel-nempelkannya ke Kristen itu. Karena banyak sekali ustadz-ustadz Kayak mana ya. ini? Ya, karena sinyal itu putus-putus. Mungkin itu bisa saja nonton ya, nonton dari bawah ya, biar saya jelaskan. Kalau gini nanti putus-putus. Bisa nonton dari bawah. Banyak orang bertanya ini apa tujuannya? Saya kasih tahu teman-teman ya. Tujuan saya membuat acara ini pertama itu untuk menjawab apa yang dilontarkan oleh penceramah-penceramah Islam. Apa yang dilontarkan oleh Abdul Somad, yang dilontarkan oleh Adi Hidayat, yang dilontarkan oleh Zakir Naik, yang dilontarkan oleh Juma Yusufi dan banyak sekali ya para penceramah-penceramah Islam tentang kekristenan. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan bahwa Yesus menubuatkan akan datang nanti seorang nabi namanya Muhammad, dan Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Nah, itu yang saya jawab. Karena mereka ingin menempel-nempelkan, mereka mencari pembenaran agamanya itu dari Yesus. Nah, saya sebagai orang Kristen, saya jawab itu. Mustahil Yesus kami itu menubuatkan orang seperti Muhammad. Maksudnya menubuatkan dalam pengertian bahwa dia itu meneruskan ajaran Yesus. Kenapa? Saya sebutkan alasan-alasannya. Yang namanya nabi menurut Bible, ciri-cirinya itu adalah tanda kenabian itu melakukan mujizat atau melakukan tanda ajaib. Salah satunya adalah misalnya dia berkata. Ketika dia berkata, perkataannya itu terjadi. Di dalam Ulangan 18 ayat 18 tuh. Bagaimana kami tahu bahwa seseorang itu adalah seorang nabi? Kalau dia berkata, maka perkataannya itu harus terjadi. Sementara di dalam ajaran agama Islam, tanda kenabian bukan itu. Tanda kenabian itu tompel. Loh, nggak percaya Anda tanda kenabian berupa tompel. Nanti dibilang saya fitnah terus teman-teman. Aduh, makanya saya bilang. Nah, itulah salah satu fungsi saya ini, channel saya. Meluruskan fitnahan-fitnahan orang Islam terhadap kekristenan. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ya, apa tanda kenabian ya? Saya tunjukkan. Kalau di dalam Kristen kan tanda kenabian seperti yang saya katakan tadi. Kalau di dalam Islam tanda kenabiannya seperti ini. Perhatikan. Nih. Bahira memperhatikan Nabi SAW, ini semua ciri yang disebutkan dalam Injil ada. Dia masih bimbang, dia ingin buktikan satu hal. Apa itu? Dalam Taurat dan Injil juga disebutkan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Apa tanda kenabian teman-teman sekalian? Sebuah daging yang menggumpal di pundak sebelah kanan, dan daging itu berwarna merah kehitam-hitaman dan memiliki bulu yang lebat. Maka Bahira berkata, "Hai anak kecil, izinkan saya untuk melihat punggungmu." Dia mengatakan, "Iya, silakan." Dibukalah oleh Nabi SAW. Begitu dia lihat tanda itu, lalu Bahira menciumnya dan mengatakan, "Kaulah orangnya." Nah, ketika Islam mengatakan bahwa di dalam Taurat, di dalam Injil, tanda kenabian berupa tompel begitu, daging begitu. Saya Kristen yang saya pegang Taurat dan Injil, ya saya jawab. Masa saya mau diam-diam aja? Kalaupun ada orang Kristen yang dia berkata, "Bang, diam aja lah kita." Saya nggak salahkan kalian.
Mungkin di dalam perspektif kalian, diam itu adalah sebuah jawaban. Saya hargai itu. Saya tidak salahkan kalau kalian diam. Tapi tolong, saya juga punya perspektif sendiri. Karena apa? Ini internet, bro. Ini zaman internet. Tahu nggak Anda? Saya ingat sebuah perkataan guru saya di zaman saya masih SMA. Dia bilang begini. Tahu nggak kalian kekuatan dari congor orang? The power of congor. Tahu? Gini. Ini the power of congor tuh begini. Kalau nggak usah satu kecamatan ya, satu kampung bilang Anda maling. Anda maling. Ini ngomong saya. Nggak usah satu kecamatan. Satu RT saja bilang Anda maling. Di mata orang Anda itu maling. Nah ini juga internet. Internet ini teman-teman itu lebih cepat daripada congornya emak. Lebih cepat. Jadi ketika itu di-upload, re-upload, repost, post dan lain sebagainya, itu banyak orang nonton. Dan setiap orang di tangannya itu terdapat HP. Ini bukan tahun 90. Sekarang tahun 2025. Orang pegang HP. Ke kamar mandi pegang HP. Ke WC pegang HP. Di mana makan pegang HP. HP. Kan gini-gini. Jadi dibaca, ditonton itu. Makanya saya berpikir ini harus dijawab. Nah saya jawablah. Itulah ya itu kenapa saya buat channel ini. Seperti itu ya. Menjawab fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan orang Islam kepada iman saya. Nah yang terjadi kalau saya jawab, dibilang saya penistaan agama. Penistaan agama kalau dijawab. Nah itulah makanya seperti makan buah si malakama. Gitu loh, serba salah. Bukan serba guna ya, serba salah. Dibiarin, kesel, gregetan, dijawab, dibilang penistaan agama. Itu bukan hanya segelintir ustadz. Ini sudah lembaga. Ada sebuah lembaga namanya Kemenak. Kementerian Agama RI. Di dalam salah satu tafsir dari Kemenak itu, mereka mengutip-ngutip Injil. Injilnya Kristen itu dikutip-kutip. Menurut Ulangan 18 ayat 18 bahwa Musa menubuatkan nabi akan datang nabi. Menurut Injil ini Yesus itu tidak disalibkan tetapi diserupakan. Sebenarnya saya tidak tidak mengatakan bahwa itu kan hak mereka, saya tahu. Cuman ya hak saya juga lah, saya jawab kan gitu. Harusnya argumen dilawan dengan argumen. Anda kan membuat argumen, membuat narasi tentang Injil kami, tentang Yesus kami. Maka saya jawab juga dengan narasi. Makasih Bang Aman, makasih. Saya jawab juga dengan argumen-argumen. Tetapi seperti biasa teman-teman, di negeri Konoha, di negeri kita tercinta ini, kalau Islam bahasa agama Kristen namanya dakwah. Tapi kalau kita menjawab mereka, namanya penistaan agama. Ya, saya mengalami persekusi. Saya diancam, awas begini-begini, diancam. Akhirnya saya tinggalkan apa yang saya punya, coba. Saya tinggalkan. Makanya saya terus bersuara ini. Ya. Nah, selain daripada menjawab, saya pun juga mengcounter. Saya balik mempertanyakan Islam itu. Saya bukakan literatur dalam Islam itu. Gini loh, Muhammad kamu itu begini, dia itu kena sihir, bro. Kalau kamu buka nabi-nabi sebelumnya, nggak ada nabi-nabi itu kena sihir, cuman Muhammad doang. Gitu loh. Saya tunjukkan dalilnya. Nah banyak muslim kesini tidak mampu menjawab.
Mereka kesini marah-marah, ngancam-ngancam juga. Awas kamu. Loh, kenapa argumen tidak kamu bantah dengan argumen gitu? Lalu banyak muslim-muslim dia stitch video saya ini. Diambil video saya, kemudian ditanggapin sama dia. Terus dikomenin sama netizen kan. Kamu coba hadepin Edis TV, jangan cuman ngomong. Lalu dibalas sama dia bilang begini, saya mau debat dengan Edis TV kalau dia tunjukin identitas. Apa hubungan? Aduh, saya mau debat dengan Edis TV offline. Datang ke Jakarta, ayo kita debat. Bilang aja. Kenapa sih? Kalau offline ini ya, ini ada 25.000 orang nih di TikTok nih. Belum yang di YouTube, belum yang di mana. Bayangin kalau offline ini ngundang 25.000 orang nih. Berapa kerbau yang harus kau beli? Berapa nasi bungkus yang harus kau sediakan? Berapa banyak rupiah yang terbuang kalau kamu harus membuat diskusi ini offline? Udah online seperti ini saja kan? Orang praktis mau nonton tinggal buka HP dia. Sambil tidur-tiduran dia sambil makan bisa. Nggak terganggu. Bahkan sambil kerja juga dia bisa. Jadi jangan banyak alasan ya. Itu kepada Dondi. Bilang aja kamu takut diskusi sama saya. Mereka teman-teman, saya sudah pernah bilang. Yang datang ke sini itu, muslim-muslim yang datang ke sini itu cuma nekat saja semua. Modal nekat semua. Kalau ustadz yang datang ke sini, dia akan mengiyakan saya. Kenapa ustadz-ustadz jarang ada yang mau naik, nggak berani naik? Karena mereka takut akan mengiyakan omongan saya. Pegang. Ya, yuk silakan lanjutkan kembali ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ingin mengajukan permintaan naik, pastikan Anda itu mengerti agama Islam. Biar Anda jangan jadi lelucon. Oke, kita kasih naik ada Indang Anes. Indang Anes. Kayak Sari Simorangkir. Kok Sari Simorangkir tuh sih? Si siapa anaknya Charles Simbolon, siapa namanya, Rita Simbolon ya, kok mirip sama Rita Simbolon saya lihat terpental. Oke, kita kasih naik ada Edwi. Ya, selamat malam Edwi. Malam Bang Edis. Ya, silakan Edwi, nyalakan kamera. Yuk. Maaf Bang Edis, sudah di kamar pasien. Apa? Sudah di kamar pasien Bang Edis. Kenapa di kamar pasien? Iya, saya di Taiwan soalnya. Tadi sudah mau naik. Iya, sudah Muslim atau bagaimana? kerja. Muslim Bang Edis. Muslim. Mau bersaksi atau bagaimana ini? Bersaksi. Mau ada yang ditanyain sih Bang Edis. Iya, tapi harus menyalakan kamera sayang. Iya. Kamera sayang. Iya. Kamera sayang. Iya. Nah, besok lagi ya, atau nanti lagi kalau oke, waktu Bang senggang, Edis. waktu bisa menyalakan kamera ya. Iya Bang Edis. Maaf Oke, ya Bang saya Edis. turunkan ya. Yuk, silakan ya. Ajukan permintaan naik, kita ngobrol santai, akademis, ilmiah ya. Kita kasih naik ada Jenly Sindar. Ya, Jenly Sindar. Halo Kak. Ya, Bang, jangan begini, Bang. Jangan begini, Bang. Gini, Bang. Nah, gini kayak saya ini loh. Dari posisi Kak. Kabur.
Teman-teman sekalian, kalau Anda Muslim dan Anda sudah tidak nyaman lagi dilihat orang Anda sebagai Islam, Anda sudah malu dilihat orang jadi orang Islam, jangan naik teman-teman, jangan. Saya tidak memaksa teman-teman untuk naik ya. Ini atas kesadaran kalian sendiri. Kalau kalian merasa bahwa yang saya katakan itu fitnah, tidak benar, perlu diluruskan, merupakan fitnah, datang kemari, dakwahkan kepada kami Islam yang benar. Bantah perkataan saya itu. Kalau Anda sanggup membuktikan satu saja fitnahan saya terhadap agama Islam, saya yang akan terjun dari Monas. Ya, jangan Anda naik udah begini-begini. Gimana kalau Anda naik begini-begini gimana? Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada Nemi Bella. Nemi Bella. Kita naik-naikkan dulu yang perempuan-perempuan ya. Karena perempuan-perempuan ini jarang kita kasih panggung. Laki-laki terus kita kasih panggung. Ya, Nelly. Terpental. Oke, kita kasih naik ada Azel Malik. Azel Malik. Ya, Azel Malik. Selamat malam, Azel Malik. Selamat. Jangan dibisukan, Bang. Itu mikrofon Ya, jangan selamat dibisukan. Ya. Selamat malam. Ya, silakan Azel Malik nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Oh, nggak usah nyalakan kamera, abangku. Oh, sudah malu jadi orang Islam. Baik, saya turunkan ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turun. Kita Karlina lagi, Karlina. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita kasih kesempatan nih pada Karlina. Karlina, silakan nyalakan kamera. Iya, halo, assalamualaikum. Masih mengucapkan salam kepada saya. Sungguh kamu nekat yang nyata. Ya, Karmila. Karmila. Kamu ini kan sudah sering nonton channel saya. Iya, betul. Kenapa kamu tidak percaya dengan apa yang saya katakan? Kan di dalam Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Kok kamu mengucapkan assalamualaikum kepada saya? Sebentar, saya tanya dulu. Arti assalamualaikum itu apa sih? Ya, mengucap salam. Artinya, Kan bahasa orang Islam Indonesianya harus- apa? Ya, salam. Kan nggak tahu kan? Sudah saya bilang teman-teman, orang Islam itu dia nggak ngerti dia ngomong apa. Sholat nggak ngerti dia. Assalamualaikum aja nggak tahu orang Islam. Ya, assalamualaikum itu mengucapkan salam. Mari kita ucapkan salam. Assalam. Kan Mari kalau kita sekolah kan ucapkan salam. Bahasa Indonesianya assalam, itu bahasa Indonesianya apa? Assalam ya mengucap salam kan Islam harus begitu ya pokoknya itu Islam. Saya hari ini percaya sama Muhammad teman-teman. Benar kata Muhammad bahwa otak perempuan Islam itu tinggal setengah, yang setengah nggak tahu kemana. Kok itu Apa bedanya assalamualaikum dengan assalamualaika? Assalamualaikum ya sama. Bedanya apa Sama. dengan assalamualaikum? Bedanya kalau assalamualaikum kita kan bertamu itu harus mengucap salam. Kalau assalamualaikum kita
Gini. Selawat kepada Jadi Nabi. ini kebanyakan gini teman-teman, kita kan sering nonton sinetron ya. Ketika orang nonton sinetron ngetok pintu itu kan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi saya kasih tahu apa arti Assalamualaikum gini. Arti Assalamualaikum itu sebenarnya artinya bagus. Arti Assalamualaikum itu adalah damai sejahtera atas kamu sekalian. Salam, artinya keselamatan atas kamu. Itu maksudnya Assalamualaikum itu. Kalau kum, itu berarti banyak orang. Kalau cuma satu orang, itu bukan kum, tapi ka. Assalamu alaika. Ka itu kamu tapi satu. Kalau kum, itu kamu tapi banyak. Inilah orang Islamnya. Assalamualaikum artinya permisi kata mereka. Makanya kalau kita nonton film sidul anak sekolah, ya kan, ketika Mandra marah-marah gitu kan, Mandra lagi marah, dia permisi tapi Assalamualaikum sambil pergi dia. Assalamualaikum. Permisi maksudnya begitu. Padahal Assalamualaikum itu artinya bukan begitu. Masa damai sejahtera atasmu diucapkan dengan cara Assalamualaikum? Jadi saya bilang teman-teman, saya tidak berlebihan ketika saya mengucapkan orang Islam itu memang sering mengulang bahasa Arab, sering mengucapkan bahasa Arab, tapi tidak mengerti artinya. Dan kata munzir, kata Ustadz Munzir Situmorang, orang Islam itu kayak keledai. Yang ngomong Ustadz Munzir Situmorang. Wah, orang Islam itu kayaknya dijelek-jelekin aja. Bukan saya yang bilang. Mau saya puterin, denger. Nih. Makanya saya selalu ingin naik gitu. Tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai. Menjadi keledai. Itu yang ngomong bukan saya. Kok kamu bilang saya menjelekkan sih? Harusnya benar, kalau ada tapi perkataan seperti itu, harusnya menjadi cambuk untuk introspeksi diri, Karlina. Betul Bang Ede, saya akui bahwa banyak umat kami yang seperti itu. Dari sini kami mengambil pelajaran. Wahai saudara-saudaraku muslim, supaya kita berubah, harusnya bilang begitu. Jangan bilang memfitnah, menjelek-jelekan. Memang fakta kok, menjelek-jelekan gimana? Yang ngomong seperti keledai bukan saya, tapi Ustadz Munzir Situmorang. Situmorang. Itu orang Kristen itu dididik enggak ya sama agamanya? Kok sering menjelek-jelekan, katanya Muhammad, katanya ngentot, katanya gitu. Saya nggak pernah pakai bahasa gitu. Pokoknya bahasanya gitu lah. Saya nggak pernah pakai bahasa begitu. Kalau ada saya ngomong begitu, saya terjun dari Monas. Saya nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau Muhammad saya katakan dia nabi yang kena sihir, ya saya memang bilang itu. Dan itu fakta. Muhammad menikahi anak di bawah umur, juga fakta. Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa, juga fakta. Fakta semua. Iya, maksudnya kok orang Kristen itu ya banyak ke saya itu tuh di pesan-pesan gitu, katanya Karlina kamu murtad aja, katanya Muhammad itu katanya jangan diulang-ulang bahasa seperti itu. Jangan diulang-ulang. Kamu kan lagi ngomong sama saya, Karlina. Saya tidak pernah mengatakan yang demikian itu. Bahasa-bahasa saya selalu saya ukur. Walaupun kadang-kadang bahasa saya itu sarkas, tapi tetap saya ukur. Supaya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa nggak sopan. Tapi yang saya katakan bener nggak? Gini aja, selama saya buka forum begini, pernahkah kamu dapati perkataan saya tentang Muhammad yang merupakan fitnah terhadap Muhammad? Enggak, maksudnya kok itu orang-orang Kristen semenjak ada didikan kayak gini nih, kok kebanyakan dia melecehkan Saya sudah orang sering Islam bilang, gitu. saya sudah sering bilang,
Kristen, kalau kamu Kristen, kamu bahasamu kayak seperti itu, kamu nggak ada bedanya sama mereka. Sudah sering saya bilang, tapi ya namanya juga memang ada juga yang botol-botol juga ada. Makanya saya bilang, kalau kamu Kristen, tunjukkan kamu itu kalau ngomong itu bahasanya yang benar. Begitu. Coba sekarang begini, Karlina. Tadi kan saya bilang sama kamu bahwa Muhammad mengatakan akal wanita itu hanya separuh, nggak sempurna akalnya. Kamu tahu nggak Muhammad bilang begitu? Di Al-Quran bukan. Di hadis dan Kalau ada dikonfirmasi mana oleh Al-Quran. Ya mana itunya apa? Baik, kita ajari Tulisannya lagi dia pengen ya. baca. Ini kursus nih teman-teman. Makanya Pak Ustadz Abdul Somad, bayangkan, Ustadz Abdul Somad kalau ngisi kajian, dia udah pasang tarif itu. Kalau saya ngisi kajian Muslim gratis, Muslim nonton gratis. Nih ya, saya tunjukkan. Apakah hadis itu didukung oleh Al-Quran? Karena kalau hanya hadis saja kan kamu sekarang udah nggak percaya hadis. Saya balikan kamera saya. Ya, mengenai akal wanita muslimah yang separuh, tidak sempurna. Cacat akal wanita muslimah itu menurut Muhammad. Perhatikan. Wanita, agama, dan akalnya. Perhatikan. Apa kata Muhammad? Perhatikan ya. Di dalam sebuah hadis, saya bacakan terjemahannya. Muhammad bilang begini, tidak pernah aku melihat yang kurang akal dan agamanya, namun mampu menghilangkan keteguhan laki-laki yang teguh, melebihi kalian, wahai para wanita. Maka para wanita bertanya kepada Nabi, apa maksudnya kami kurang akal dan kurang agamanya, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah, 2 orang wanita itu setara dengan 1 pria. Jadi kalau 1 wanita ngomong tuh nggak dihargai, dianggap omong kosong. Ya, Nabi menjawab, bukankah persaksian wanita itu semisal dengan persaksian setengah laki-laki? Mereka menjawab, iya, benar. Nabi melanjutkan, itulah kurang akal. Ini hadis nih. Menurut Al-Quran, kalau misalnya di dalam persidangan nih, misalnya di dalam persidangan, kamu lihat nggak dia mencuri? Ada 1 wanita bersaksi. Kesaksiannya itu tidak dianggap. Siapa? Nggak dianggap. Nabi Muhammad mencuri. Nggak nyambung kan? Nabi Muhammad itu kan dia tauhidnya benar, tapi dia mencuri. Justru Nabi Muhammad Makanya itu saya mengajarkan bilang, hari Islam ini itu, saya percaya dengan Muhammad bahwa akal wanita muslim itu memang separuh. Saya tidak bilang Muhammad mencuri, saya bilang seandainya di dalam persidangan ada seseorang mencuri, lalu wanita dipanggil menjadi saksi, itu tidak bisa. Karena harus 2 wanita baru setara dengan kesaksian 1 pria. Inilah saya, makanya orang muslim ini baca Quran nggak dibaca. Mau saya baca ayat Qurannya? Mau saya baca ayat permohonannya? Hah? punya ayat Al-Quran, ayat ada Coba Qur'an, coba surat, buka, hadis. coba persaksian 2 orang wanita. Maksudnya di surat mana, kan ada surat Ya, Al-Baqarah, karena kamu ada selama surat- jadi muslimah tidak tahu. Itu Qur'annya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-282. Saya bukakan ya, Al-Baqarah 2. Coba kamu baca saja, Al-Baqarah 282. ayat 282 ya. Ya. Silakan.
Itu agak panjang ayatnya. Ada nih ya, kesaksian dalam itu kan kesaksian dalam muamalah. Apa tuh Iya, muamalah? persaksian seorang wanita itu setara dengan persaksian dua orang wanita itu setara dengan satu laki-laki. Ayatnya panjang Iya, sekali betul. tuh. Iya, benar panjang. Mau dibacakan apa? Siapa yang Ya, baca kamu nih? nggak sanggup kamu baca itu kan udah saya bilang akalmu kurang separuh. Nggak Gimana? sanggup, maksudnya orang Kristen itu Gini pintar saja, membaca. Karlina. Saya cuma pesan sama kamu begini. Coba kamu mendalami dulu agama Islam sebelum kamu naik ke sini. Ya, agama Islam itu sebenarnya gampang. Ke satu Imani saja mempercayai gitu Allah kan? Ya, yang kedua mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi. Habis itu Yang mencuri ketiga berzina masuk surga kan? Iya, kalau dia Iya, tobat. gampang. Benar kata kamu, agama Islam itu simple. Yang penting percaya Allah itu Tuhan, Muhammad itu Nabi, masuk surga. Betul? Betul nggak? Betul. Iya, mau maling, mau berzina, masuk surga. Betul? Ya, kita bertobat. Bertobat dari mana? Bertobat dari mana? Tidak ada hadisnya berbunyi bertaubat. Jelas-jelas hadisnya berbunyi barang Menyesali siapa yang mengucapkan syahadat, dia masuk surga walau berzina dan mencuri. Nggak ada di situ bertaubat. Nih, coba ya dengerin nih. Ya, Ini sudah saya putarkan terus lo dengerin nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Masuk surga. Masuk surga. emang benar. Makanya Allah, indahnya agama kalau dia Islam itu seperti seandainya- itu. Makanya Angelina Sondak mualaf. Habis mualaf, mencuri uang rakyat, masuk surga. Yang penting dia percaya Allah Tuhan, Muhammad Nabi, ya itu. Simpel agama Islam. Makanya nggak perlu otak kalau mau jadi orang Islam. Betul nggak? Ya. Enggak juga nih, maksudnya kalau dia mau meninggalnya itu mengucapkan syahadat atau enggak mengucapkan salawat Nabi. Iya, walaupun dia dalam makanya keadaan berdosa. yang terpenting kan mengucapkan syahadat dalam agama Islam, betul? Kan itu belum tentu husnul khotimah. Kita itu kan tidak tahu matinya. Mulai meragukan. Karlina, sudah jelas yang ngomong itu, yang mengutip hadisnya itu Abdul Somad. Nggak ada di situ bertaubat. Iya, tapi Mau saya bacakan hadisnya? Kalau ada Walaupun kata-kata kita- bertaubat di situ, saya lompat dari Monas. Mau saya tunjukin hadisnya? Di dalam sebuah hadis itu tidak ada dikatakan kalau bertaubat. Barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, maka dia masuk surga. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, sekalipun dia itu berzina, sekalipun dia mencuri, asal dia mengucapkan syahadat masuk surga. Iya, kata Muhammad, iya. memang betul. Tapi kalau dia mati dalam keadaan bertaubat, tapi kalau dia Itu mati bertobat dalam itu kamu keadaan tambah-tambahin. Di mana mati dalam keadaan bertaubat? Yang ada jikalau seseorang mengucapkan syahadat, bukan jikalau seseorang bertaubat. Lina, tahu nggak bedanya bertaubat dengan mengucapkan syahadat? Dua-duanya sama itu. Bertobat pun bisa memasukkan surga ke surga, bersahadat pun sama.
Ada nggak orang yang mengucapkan syahadat aja, nggak bertobat? Ada. Iya, dia terus dari mana mendapatkan kamu simpulkan bahwa mengucapkan syahadat dan bertobat adalah perbuatan yang sama? Sulit karena ngomong dengan sama ini. Pantas Muhammad bilang, kebanyakan dari kaum wanita itu penghuni neraka. Maksudnya dengan bertobat pun kita bisa diampuni dosa kita. Dengan membaca syahadat pun bisa kita. Coba buka surat Al-Tahrim ayat 8. Apa janji Allah kepada orang-orang yang bertaubat? Diampuni dari mana? Surat Al-Tahrim. Coba sebelum kamu buka, kalau orang taubat nasuha, bertobat dengan sungguh-sungguh, pasti diampuni Allah nggak? Kalau dia bertobat nasuha, lalu dia tidak melakukan dosa lagi, iya sudah dihapus dosanya di dunia. Pasti Jadi diampuni. tidak ada lagi di akhirat. Pasti Maksudnya diampuni. tidak ada lagi. Sebentar, Iya, kalau dia Karlina, seandainya- coba lihat ke sini, fokus ke sini, Karlina. Kalau seseorang taubat nasuha, banyak yang nggak tahu di bawah taubat nasuha itu apa. Taubat nasuha itu adalah taubat yang paling murni. Dia tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubat nasuha. Janji Allah apa terhadap Ya, orang-orang betul. yang melakukan taubat nasuha? Diampuni nggak? Pasti diampuni nggak? Janji Allah akan mengampuninya dan akan mengganti kebaikan. Iya, pasti diampuni nggak? Kalau dia tidak mengulanginya lagi, tidak ada lagi apa yang namanya ditagih di akhirat gitu. Maksudnya kan kalau dia berbuat dosa tuh, kan dia di akhiratnya akan ada ibaratnya hukuman. Kalau dia bertobat, Panggil ambulan. Teman-teman kirimi saya paramek ya. Kirimi saya paramek. kan katanya nanya kan aku mau menjawab benar kan? Karlina, Misalkan kalau saya tanya, pasti diampuni atau tidak? Kalau kita bertobat sungguh-sungguh dan memohon maaf dengan mengeluarkan air mata, ya Allah ampuni, kan Allah Maha Pasti. Rahman Rahim. Pasti diampuni nggak? Ya pasti, iya pasti Oke, baca diampuni. surat At-Tahrim ayat 8. Kalau aku buka-buka kan di sini kan itu tuh tebal, Iya kan? di situ aja. Kamu nggak punya terjemahnya? Ada, ini kan Kurdis tuh, aku Ya punya sudah, coba baca terjemahan. surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Bentar ya, ini kan lagi nyari. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim ayat yang ke-8. At-Tahrim yang ke-8. Ini kok kayaknya belum, enggak itu sih Pak, ada sih tapi Nyari surat At-Tahrim aja dia nggak ketemu. Jangan-jangan sudah dihilangkan itu sama Pak Ustadz. Mengatakan bahwa nanti jangan sampai dibaca sama Karlina. Coba bukakan surat At-Tahrim.